Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan, Bapak absen dulu. Nurholis ada enggak? Ada di belakang, Pak. Ada. Oh, ada. Hadir, udah Pak. hadir semua. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mempunyai motivasi kehidupan dulu. Jadi kita harus hidup ke depan, bukan ke belakang. Biarin yang belakang-belakang, kita yang ke depan. Nah, materinya Syu'abul Iman itu kan harus ada dalam hati. Makanya harus yakin hidup itu ada perubahan. Sebelum menginjak pembelajaran, saya akan menerangkan tujuan pembelajaran dulu. Satu, menjelaskan pengertian dari Syu'abul Iman, dalil dari Syu'abul Iman, macam manfaat dari Syu'abul Iman. Kedua, menganalisis bagaimana Syu'abul Iman dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingatkan ketauhidan dengan mempraktikkan cabang-cabang iman dalam kehidupan nyata. Ada yang tahu nggak Syu'abul Iman? Ripsah. Hadir Pak, hadir. Tahu nggak arti dari Syu'abul Iman? Syu'abul Iman itu cabang-cabang iman Pak. Betul sekali. 100 buat Ripsah. Tepuk tangannya mana? Polis. Rukun iman ada berapa polis? Rukun iman ada 6, Pak. Sebutkan. Tuh, syahadat. Satu Lupa ya. iman kepada iya Pak, lupa. Pak, Holis lupa. Biasa di belakang tuh, Pak. Ya. Mas Holis ada di Holis lupa, Pak, belakang. Holis. Ya, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran ini saya untuk melanjutkan apa yang dimaksud dengan Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu dalam kitab An-Nawawi atau di buku paket diterangkan Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang dari 6 pilar cabang iman. 6 pilar iman. Dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan selanjutnya. Nah, yang kedua, mengapa cabang-cabang iman penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan? Ada yang tahu nggak? Itu jawabannya bagus. Abdullah, bagus itu jawabannya ya. Untuk meyakinkan kita hidup itu untuk ibadah. Ketiga, bagaimana kita dapat mencerminkan cabang-cabang dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, bagus itu. Maghfurah. Jawabannya untuk berbuat jujur, perkataannya harus jujur. Jangan berbohong. Kalau berbohong, temannya setan. Kan. Kalau berbohong itu Masuk neraka. Betul sekali, Aan. Lanjut. Dalam pembelajaran ini, dalam hadis diterangkan dalil Syu'abul Iman dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'batan fa afdaluha
qaulu la ilaha illallah wa adnaha amanatal adza anit thoriq wal haya'u su'batun minal iman. Ini dasar dari dalil su'abul iman. Kalau dalilnya iman yang diriwayatkan dari An Ali Abi Thalib bin Karrawajah, yaitu ada yang tahu nggak dalil iman? Nggak hafal, Oh Pak. iya benar. Lupa, Pak. Belum ya. Ntar saya terangkan dulu. Dari Ali Abi Thalib bin Karrawajah, al imanu ma'rifatun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa fi'lun bil arkan. Itu dasar iman ya, anak-anak. Oke, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, dengan hati. Kita iman kepada Allah, berarti saya mempercayai adanya Allah. Saya mempercayai adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah pernah nggak ketemu Nabi Muhammad? Belum ketemu kan? Belum pernah, Pak. Nah, tapi percaya kan adanya Nabi Muhammad? Percaya, Pak. Nah, ini namanya iman. Walaupun kita belum ketemu, belum pernah melihat wujudnya, ucapannya, tapi kita tetap iman adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut ke pembelajaran ini. Dalam Su'abul Iman, cabang-cabang iman, iman itu terbagi menjadi 77 bagian. Dari 77 bagian ini, yang paling utamanya yaitu qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Wa adnaha imanatul adza anit thoriq. Paling dasarnya cabang iman yaitu ketika ada penghalang di jalan, maka buanglah. Atau ada sesuatu yang misal duri atau batu besar di jalan, maka disingkirkan supaya orang itu jangan celaka. Itu paling dasar-dasarnya iman, paling bawah-bawahnya dari cabang iman. Wal haya'u su'batun minal iman. Dan terakhir, rasa malu juga cabang dari iman. Malu tidak sholat, malu tidak puasa, malu berkata bohong, malu segala-galanya. Lanjut. Kita dalam pembelajaran PBL ini kita cari 3 macam dari cabang iman. Ada berapa cabang-cabang iman? Ya betul, ada 3. 1 cabang iman yang berkaitan dengan akidah, 2 cabang iman yang berkaitan dengan lisan, 3 cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan dan perbuatan. Coba contohkan cabang iman berkaitan dengan akidah. Olis, mana Olis? Cabang iman berkaitan dengan akidah, Olis. Oh, ke belakang, Pak. Lagi ke kamar mandi, Pak. Ya, contohnya itu ketika dengan niat Allah itu ada. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan, kita harus berkata jujur atau membaca Al-Quran. Cabang iman berkaitan dengan anggota badan, kita berpuasa, kita melakukan sholat. Itu contoh dari 3 cabang iman. Nah, setelah kita keterangan dari permasalahan tadi, maka saya akan membagi kelompok dalam 5 masalah untuk memecahkan masalah di kalangan masyarakat dan kalangan ketika di sekolah. Yang satu kelompok yang dipimpin Siti Mafuro tentang carilah bagaimana seseorang bisa memperbaiki akidah yang sudah tercemar oleh pemikiran atau ajaran yang salah, terutama jika
sudah terlanjur diperoleh di YouTube, di Google, di web, tinggal cari. Nah, untuk Baik, kelompok Pak. yang kedua, cari permasalahannya bagaimana cara menyimbangkan antara menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan beradaptasi dengan tuntunan dunia modern yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip agama seperti dalam bekerja di industri yang mungkin tidak sepenuhnya halal. Contoh, ketika di SMK kan diajarkan untuk industri. Nah, dalam industri itu tidak semua punya itu orang Muslim. Apa halal apa enggak uangnya? Bekerjanya halal apa enggak? Cari di keterangan terserah mau di YouTube, di Google, di web. Nah, yang ketiga kelompok ketiga mencari solusi bagaimana cara kita menghindari perkataan yang tidak bermanfaat seperti ghibah, fitnah, atau ucapan kasar ketika kita hidup di lingkungan masyarakat yang semakin cepat dan penuh dengan komunikasi digital yang tidak selalu terkontrol. Ya, ini biasanya ini di kalangan masyarakat, di kalangan sekolah itu banyak ucapan kasar, banyak ketika kita pembelajaran. Nah, ucapan kasar ini apakah diperbolehkan? Cari solusinya, jawabannya. Kelompok keempat, bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap ikhlas dan bersih dari sifat buruk seperti iri, sombong, atau kebencian ketika kita hidup di masyarakat yang penuh dengan godaan, persaingan, dan ketidakadilan. Ini perlu kalian cari karena ini banyak di kalangan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap ikhlas dan bersih dari sifat buruk. Yang terakhir kelompok 5 dari Ripsa. Kita cari solusi dari bagaimana cara memastikan bahwa niat kita selalu murni dan tidak tercampur dengan motif selain mencari ridha Allah, terutama dalam perbuatan yang tampaknya tidak terkait seperti tidak bekerja atau belajar. Nah, setelah kita cari solusi, kita tunggu 3 menit dulu. Kalian cari di sumber-sumber masalah yang ada di terserah di NU online, di Najis, di Musgab atau di lain terserah kalian, tinggal cari solusinya. Setelah kita pelajari, setelah kita udah mendapatkan jawabannya, nah, dari permasalahan ini kelompok-kelompok yang lain tidak menjawab. Berarti tujuannya kita untuk mengimani Allah, mengimani semua 6 dasar ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk hidup selamat dunia dan akhirat. Ada yang tanyakan sebelum saya lanjut ke mengevaluasi masalah soal iman? Jelas, Pak. Tugasnya dikumpulkan kapan, Pak? Tugasnya Sekarang boleh dikumpulkan. Langsung dinilai enggak, Pak? Ya, dinilai dulu. Dinilai, setelah kita nilai, lanjut untuk merefleksi. Setelah kita mendapatkan jawabannya, salah satu ketua kelompok untuk mempresentasikan. Setelah kita mempresentasikan, pokok pembahasan ini berarti semua yang ada dalam Syu'abul Iman itu sebenarnya 6 dari iman.
Nah, rukun iman ini dikembangkan ke 77 bagian cabang iman. Harus kalian dalami ini. Karena untuk apa? Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika hidup di masyarakat, kita mempunyai fondasi iman. Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Ada yang lain enggak? Ya Pak, Ya. Tanya Pak. Ya Pak, Abdullah. Tanya. saya Pak Ajis. Ya. Silakan Muhaimin. Iya, itu perbedaan dari apa soabul iman dengan dasar iman tuh Pak. Ya. Gimana? Bagus sekali Muhaimin. Karena Iya, Muhaimin ini dulunya di madrasahnya sampai lulus. iya Pak. Sudah mengerti apa dasar iman, apa cabang iman. Jadi gini Muhaimin, kalau dasar iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, dan seterusnya. Setelah 6 cabang iman ini dibagi lagi menjadi 77 bagian cabang iman. Dari 77 bagian ini dibagi lagi, dikelompokkan, bukan dibagi ya, dikelompokkan. Satu, iman, cabang iman yang berkaitan dengan niat. Contohnya apa? Cabang iman yang berkaitan dengan niat. Niat untuk sholat. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, membaca Al-Quran, melafadzkan la ilaha illallah, mengucapkan perkataan jujur, semua itu dari cabang iman. Yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Itu Muhaimin. Ya Pak. Ya, setelah kita presentasikan, kita besok pelajaran akhlak madmumah dan akhlak mahmudah. Setelah kita mempelajari cabang iman, kita akan mempelajari minggu depan akhlak madmumah dengan akhlak mahmudah. Ada yang lain? Cukup. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Nah, cukup. Semoga pelajaran ini kita menambah manfaat dari bab Babul Iman, dan kita besok minggu depan kita bertemu lagi. Semoga bisa dipanjangkan waktunya. Amin. Amin. Amin ya robbal Amin. alamin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin.